Ibu, apakah bisa saya mulai, Bu, atau dipersiapkan dulu PPT-nya kelompok 5? Saya sebagai moderator, Ibu. Oke, tinggal 1 menit lagi. Di jam 7.30 baru nanti Deo bisa handle. Baik, Ibu. Silakan, Deo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, yaitu Ibu Vita Indri Febriani, yang dapat bergabung pada hari ini untuk presentasi dari kelompok 5. Sebelumnya saya Ahmad Deo Pratama dengan NIM A221251009 yang akan bertugas menjadi moderator pada hari ini, dan teman saya Medi Angkara yang akan menjadi notulennya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada kelompok 5 untuk eh, menampilkan hasil materi yang sudah dicari dan dipresentasikan. Dipersilakan kepada kelompok 5. Baik, apakah kelompok 5 sudah siap? Saya persilakan, mengingat waktu terus berjalan. Baik, moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf karena PPT kami belum bisa di-share screen, berhubung kami tidak bisa buat share karena saya juga mendukung.
apakah dari kelompok 5 sudah ada yang bisa menampilkan PPT? Jika tidak ada, minta tolong kepada teman-teman yang bisa menampilkan PPT untuk segera untuk membantu kelompok 5 agar kita bisa menjalankan presentasi kita ini dengan semaksimal mungkin. Karena waktu terus berjalan. Untuk teman-teman yang bisa menampilkan PPT dari kelompok 5 dipersilakan dengan sepenuh hati. Baik, karena sudah ditampilkan PPT dari kelompok 5, thank you Nurli yang sudah menampilkan PPT. Oke, dipersilakan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan karena waktu. Dipersilakan dari sekarang. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi pada pertemuan hari ini kami dari kelompok 5 akan membawakan materi dengan judul mengidentifikasi logikal fallacy dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Imelda Sulfinaruka dengan NIM A221251004 dan Agista dengan NIM A22125301005. Ada Asmiranda dengan NIM A22125200074. Kemudian ada Mutiara dengan NIM A22125301116. Dan yang terakhir ada Itra Inaya dengan NIM A22125301100. Baik, yang boleh di next. Baik, sebelum kita masuk dalam pengertian, sebelum kita masuk pada jenis-jenis dan contoh dari logical fallacy, saya akan menjelaskan sedikit mengenai, saya akan mengingatkan kembali mengenai materi minggu lalu, yaitu pengertian logical fallacy. Logical fallacy adalah kesalahan, di slide yang sebelumnya, logical fallacy adalah kesalahan dalam cara berpikir atau menyusun argumen yang membuat suatu pernyataan terlihat benar atau meyakinkan, padahal sebenarnya tidak didukung oleh alasan atau bukti yang logis. Nah, kesalahan berpikir ini biasanya muncul pada percakapan sehari-hari, debat, atau diskusi, iklan produk, dan media sosial politik. Nah, contoh sederhananya, misalkan ada seorang yang berkata bahwa produk ini bagus karena semua orang membelinya. Pernyataan tersebut terlihat meyakinkan, tetapi sebenarnya belum tentu benar, karena banyak orang yang membeli sesuatu bukan berarti produk tersebut berkualitas. Materi yang selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, masuk pada tujuan mempelajari logical fallacy. Yang pertama, melatih kemampuan berpikir kritis. Dengan mempelajari logical fallacy, seseorang dapat lebih teliti dan menilai suatu argumen sehingga tidak mudah menerima informasi tanpa mempertimbangkan kebenarannya. Yang kedua, menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan. Pemahaman tentang kesalahan logika membantu seseorang mengenali argumen yang keliru sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan tidak didasarkan pada pemikiran yang salah.
Yang ketiga, membantu memahami perbedaan antara fakta dan opini. Mempelajari logical fallacy membuat seseorang harus mampu membedakan informasi yang benar-benar berdasarkan fakta dengan pendapat yang hanya bersifat subjektif. Dan yang keempat, membuat diskusi lebih rasional. Dengan memahami kesalahan logika, diskusi dapat berjalan lebih terarah, menggunakan alasan yang masuk akal, serta menghindari argumen yang menyesatkan. Next. Adapun jenis-jenis logical fallacy dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada ad hominem. Ad hominem adalah kesalahan berpikir ketika seseorang menyerang pribadi yang berpendapat, bukan membahas argumennya. Contohnya seperti orang A berkata, kita harus mengurangi makanan cepat saji karena tidak sehat. Nah, tetapi orang B menjawab, tidak usah dengar dia saja tidak pernah olahraga. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan melanjutkannya, yaitu yang kedua, Bandwagon fallacy adalah kesalahan berpikir yang mengapa suatu benar hanya karena banyak orang percaya atau melakukannya. Contohnya, semua teman saya memakai merek sepatu ini, berarti sepatu ini pasti yang terbaik. Next. Yang ketiga yaitu hasty generalization adalah menarik kesimpulan umum hanya dari sedikit contoh atau pengalaman terbatas. Contohnya, saya pernah bertemu 2 orang yang tidak ramah dari kota itu. Berarti orang dari kota itu tidak ramah. Oke, baik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya masih tentang jenis-jenis logical fallacy. Yang keempat, ada false cause atau post hoc fallacy. False cause adalah kesalahan berpikir yang menganggap satu kejadian menyebabkan kejadian lain hanya karena terjadi setelahnya. Nah, contohnya di sini teman-teman bisa lihat. Setelah saya memakai gelang ini, nilai ujian saya meningkat. Berarti gelang ini membawa keberuntungan. Dalam kasus ini, peningkatan belum tentu disebabkan oleh gelang tersebut. Ada kemungkinan faktor lain seperti belajar lebih giat, memahami materi lebih baik, soal ujian lebih mudah, mendapatkan bantuan dari teman atau guru. Jadi, hubungan antara memakai gelang dan nilai meningkat belum tentu merupakan hubungan sebab akibat. Nah, yang kelima ada upel to authority. Pengertiannya yaitu ini adalah kesalahan berpikir yang menganggap suatu pernyataan pasti benar hanya karena dikatakan oleh orang terkenal atau memiliki status tertentu. Nah, contohnya yaitu artis terkenal ini mengatakan minuman ini sehat, jadi pasti bagus untuk tubuh. Pernyataan ini belum tentu benar karena artis tersebut bukan ahli kesehatan atau dokter. Kemungkinan ia hanya mempromosikan produk sebagai iklan. Belum tentu ada bukti ilmiah yang mendukung. Jadi, kita tidak boleh langsung percaya hanya karena yang mengatakan adalah orang terkenal. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Isra Inaya bisa melanjutkan materi selanjutnya. Kayaknya Isra Inaya belum bergabung, jadi saya lanjutkan. Cara mengidentifikasi logical fallacy. Yang pertama, kita harus mengetahui apakah argumen tersebut didukung oleh bukti yang kuat atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah yang diserang adalah argumen atau orangnya.
Dan yang ketiga, apakah kesimpulan yang dibuat tersebut terlalu cepat? Yang keempat, apakah sesuatu yang dianggap benar, apakah sesuatu bisa dianggap benar hanya karena banyak orang yang percaya? Slide selanjutnya. Ini adalah contoh-contoh dari yang sudah kami jelaskan. Misalkan, semua orang berarti ini pasti yang terbaik. Nah, ini adalah contoh jenis fallacy bandwagon. Dan yang saya dengar pendapat dia pada hari ini saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah menyajikan materinya dengan baik. Oke, kita tahu bahwasannya metode yang kita gunakan setelah presentasi yaitu sesi tanya jawab. Jika masih ada waktu, nanti saya akan membuka sesi kedua. Tapi untuk sesi ini, untuk yang sesi pertama, saya akan membuka untuk 3 orang penanya. Oke, sepertinya sudah ada yang ingin bertanya kepada Gusti Widi, saya persilakan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Gusti Widi Pradana dengan akhiran NIM 079 akan bertanya. Baik, jadi sebelumnya saya mau mengantarkan pertanyaan saya sedikit. Di desa saya itu teman-teman, ada penggunaan kata yang artinya itu tidak bagus tapi dibiasakan, yaitu kata sio. Nah, sio itu bahasa Lauje yang artinya itu mati saja kau, begitu ya. Nah, itu sering dijadikan sebuah gagasan dalam orang-orang di desaku, baik itu secara untuk berdiskusi, berbincang, berbicara, ataupun berkomunikasi. Nah, pertanyaannya, apakah sesuatu itu dianggap benar hanya karena sudah dilakukan sejak lama? Dan apakah tradisi tersebut masih relevan dengan kondisi sekarang? Saya ulangi, apakah sesuatu dianggap benar hanya karena sudah dilakukan sejak lama, dan apakah tradisi tersebut masih relevan dengan kondisi sekarang? Nah, ini saya ambil dari bagian yang appeal to tradition. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Thank you Gusti. Apakah dari kelompok penyaji, apakah bisa memahami pertanyaannya Widi? Kelompok 5 apakah bisa memahami? Oke, sepertinya kelompok 5 sudah memahami. Oke, saya persilakan kepada penanya yang kedua yaitu Airen untuk bertanya. Persilakan Airen. Baik, terima kasih moderator. Jadi, mengingat waktu langsung saja ke pertanyaan saya. Jadi, pertanyaan saya itu, apakah mungkin seseorang itu secara sadar menggunakan logical fallacy untuk mempengaruhi orang lain? Nah, apakah hal ini dapat dibenarkan? Jika iya, apakah hal ini dapat dibenarkan? Airen bisa diulang satu kali. Jadi pertanyaan saya, apakah mungkin seseorang itu sengaja menggunakan logical fallacy untuk mempengaruhi orang lain? Jika iya, apakah hal ini dapat dibenarkan? Apakah sudah bisa dimengerti pertanyaan saya? Sepertinya, apakah bisa dimengerti kelompok penyaji? Sepertinya sudah dimengerti. Oke, karena berhubung masih ada satu kesempatan untuk bertanya, dipersilakan kepada forum lain yang ingin bertanya. Saya persilakan. Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka penanya ketiga ini akan saya tunjuk. Untuk penanya yang ketiga, saya beri kesempatan kepada Miftahul Jannah.
Oke, baik. Dipersilakan Mifal Jana untuk membacakan pertanyaannya. Baik, sambil Miftahul Jana mencari pertanyaannya, saya persilakan kepada kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari kedua teman tadi. Dipersilakan. Saya berikan waktu 1 menit untuk mencari jawabannya, mengingat waktu terus berjalan, teman-teman. Baik, untuk Rifani, kenapa mengangkat tangannya Rifani? Deo, boleh saya bertanya? Rifani, saya tadi sudah bilang saya kasih kesempatan kepada Miftahul Jana. Baik, jika Miftahul Jana dan Anu, saya persilakan kepada Rifani untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sini saya langsung kasih pertanyaannya saja. Mengapa generasi kasus tertentu dapat dianggap sebagai logical fallacy dalam berpikir kritis? Apakah sudah jelas? Boleh diulang? Oke, di sini pertanyaannya, mengapa generalisasi yang terlalu luas dari beberapa kasus tertentu dapat dianggap sebagai logical fallacy dalam berpikir kritis? Oke, baik, thank you Rifani yang sudah memberikan pertanyaan. Oke, dipersilakan kepada kelompok 5 untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Jadi kami akan menjawab pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Gusti Widi. Apakah sesuatu yang sudah dilakukan sejak lama, dianggap benar dan dilakukan, kemudian apakah juga sudah relevan dengan kondisi yang sekarang? Seperti yang dicontohkan Widi tadi tentang perkataan yang kurang baik, tetapi karena sudah dilakukan sejak lama, akhirnya sudah dianggap benar. Seperti itu, Widi? Iya, benar. Nah, kalau misalkan ada orang yang berkata seperti itu, kemudian dia membenarkan hanya karena alasannya sudah sejak lama, menurut saya itu tidak bisa dikatakan benar, karena yang namanya, dan itu juga menurut saya kesalahan berpikir. Karena walaupun itu sudah sejak lama dilakukan, bukan berarti dia itu benar. Belum tentu, karena kebenaran itu bukan dilihat hanya dari sudah sejak kapan itu dilakukan, tetapi dari nilainya dan artinya. Menurut saya seperti itu. Dan yang pertanyaan kedua, apakah sudah relevan dengan kondisi sekarang? Kalau mau ditanya apakah sudah relevan, meskipun kebiasaan itu sudah terjadi sejak lama, tetapi itu adalah kebiasaan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia dan dapat merugikan orang lain, apalagi misalkan orang lain itu tahu artinya itu apa dan dia merasa tersinggung. Tentunya menurut saya ini kurang relevan. Itu jawaban dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Thank you Imelda yang sudah menjawab
Dipersilakan kepada temannya yang ingin menambahkan, dan saya ingatkan apabila yang ditambahkan sama dengan yang disampaikan oleh email dia, agar tidak usah menambahkan karena untuk mengefisiensikan waktu. Jika ada jawaban yang berbeda dengan email dia, dipersilakan. Apakah dari kelompok penyaji yang lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, baik, sepertinya dari tim penyaji tidak ada yang ingin menambahkan. Saya persilakan kepada forum yang ingin menambahkan. Baik, apakah ada forum yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, saya berikan kesempatan kepada penanya Gusti Widi untuk menanggapi. Oke, baik, terima kasih moderator. Langsung saja dari pertanyaan pertama, yaitu apakah sesuatu dianggap benar hanya karena sudah dilakukan sejak lama, yaitu tidak bisa dikatakan benar, karena kebenaran itu dilihat dari artinya atau maknanya, bukan dari kebiasaan lama. Kemudian, apakah tradisi tersebut masih relevan dengan kondisi sekarang? Nah, tidak sesuai dengan norma-norma yang ada sehingga tidak relevan dengan kondisi yang sekarang karena dapat membuat orang tersinggung dan sebagainya. Nah, jadi sesuatu tidak bisa dianggap benar hanya karena tradisi atau kebiasaan lama. Kita tetap perlu melihat alasan, bukti, dan manfaatnya di masa yang sekarang yang kita sedang jalani supaya orang itu tidak tersinggung dan merugikan orang lain. Oke, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, makasih yang sudah menanggapi. Saya persilakan kepada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin tadi saya sudah memberikan waktu, sekarang langsung bisa dijawab dari pertanyaannya Airen karena mengingat waktu terus berjalan, teman-teman. Kita harus Baik, bisa izin menggunakan moderator. waktu dengan semaksimal mungkin. Oke, dipersilakan. Ingin menjawab pertanyaan dari Iren. Pertanyaannya tadi, apakah mungkin seseorang itu secara sadar menggunakan logical fallacy untuk mempengaruhi orang lain? Jika iya, apakah hal ini dapat dibenarkan? Jadi, mungkin saja seseorang secara sadar menggunakan logical fallacy untuk mempengaruhi orang lain, misalnya pada saat debat, iklan, atau politik, dengan tujuan agar argumennya terlihat meyakinkan, meskipun sebenarnya tidak sepenuhnya logis. Namun, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena logical fallacy dapat menyesatkan pemikiran orang lain dan mengaburkan kebenaran. Dalam berpikir ilmiah dan rasional, setiap argumen seharusnya disampaikan berdasarkan fakta, bukti, dan penalaran yang logis, bukan dengan cara yang menyesatkan. Baik, itu saja jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman saya. Oke, baik. Apakah dari tim kelompok penyaji yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, sepertinya dari tim penyaji tidak ada yang ingin menambahkan. Saya persilakan kepada forum yang ingin menambahkan. Saya persilakan. Baik, apakah ada forum yang ingin menambahkan? Saya deh. Oke, dipersilakan Miftah Jana. Jadi, makasih untuk moderator. Jadi pertanyaannya Iren tadi, apakah mungkin seseorang secara sadar menggunakan logika fallacy untuk mempengaruhi orang lain? Jika iya, apakah hal ini dibenarkan? Ya, mungkin saja itu bisa terjadi. Seseorang bisa saja secara sadar menggunakan logika fallacy atau kesalahan logika untuk mempengaruhi orang lain. Misalnya dengan membesar-besarkan masalah, menakut-nakuti orang, atau menggunakan kata-kata yang menyentuh emosi, supaya orang lain
langsung percaya tanpa berpikir lebih dalam. Cara seperti ini kadang dipakai karena dianggap lebih mudah membuat orang mengikuti pendapatnya. Namun, hal seperti ini sebenarnya tidak bisa dianggap benar. Walaupun tujuannya untuk meyakinkan orang lain, menggunakan kesalahan logika berarti tidak jujur dalam menyampaikan pendapat. Orang yang mendengar bisa saja jadi salah paham atau membuat keputusan berdasarkan informasi yang tidak benar. Karena itu, dalam berdiskusi atau menyampaikan pendapat, sebaiknya kita menggunakan alasan yang jelas, fakta yang benar, dan cara yang jujur. Dengan begitu, orang lain bisa memahami masalah dengan baik dan tidak merasa dimanipulasi. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Dr. Jana yang sudah menambahkan. Apakah masih ada forum yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Eiren selaku penanya untuk menanggapi. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada tim presentator dan juga teman-teman yang sudah menambahkan jawaban dari pertanyaan saya. Jadi di sini saya bisa pahami bahwa orang itu mungkin secara sadar menggunakan logical fallacy untuk mempengaruhi orang lain karena dianggap lebih mudah dalam mempengaruhi orang lain. Kemudian hal seperti ini juga biasanya dilakukan di debat iklan politik. Namun hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena kadang tidak logis. Argumen seharusnya logis dan berdasarkan fakta, juga penalaran yang kuat. Dan hal tersebut juga bisa membuat orang yang mendengar salah paham karena argumen tersebut tidak berdasarkan fakta, jujur, dan penalaran yang kuat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Eren yang sudah menanggapi. Dipersilakan kepada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan terakhir dari Rifani. Dipersilakan. Saya akan menjawab Baik, pertanyaan saya akan dari Rifani, Oke, baik, yaitu dipersilakan. mengapa generalisasi yang terlalu luas dari beberapa kasus tertentu dianggap sebagai logika fallacy dalam berpikir kritis. Generalisasi yang terlalu luas dari beberapa kasus Baik, kepada Asmiranda, apakah bisa dilanjutkan? Oke, saya ulangi. Generalisasi yang terlalu luas dari beberapa kasus tertentu dapat dianggap sebagai kesalahan berpikir karena kesimpulan yang dibuat tidak disarankan pada bukti yang cukup. Dalam berpikir kritis, suatu kesimpulan seharusnya dibangun dari data atau contoh yang memadai dan mewakili keadaan secara keseluruhan. Jika seseorang hanya melihat beberapa contoh lalu langsung menarik kesimpulan umum, maka hasilnya bisa menyesatkan. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari Asmiranda. Kepada tim penyaji yang lain, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baik, moderator, saya ingin menambahkan. Dipersilakan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan teman kelompok saya, Asmiranda, bahwa generalisasi yang terlalu luas hanya dari beberapa kasus itu belum menjadi bukti yang cukup kuat untuk menarik suatu kesimpulan. Nah, di dalam berpikir kritis seperti yang tadi di salah satu jenisnya itu mengatakan bahwa mengambil keputusan yang terlalu cepat, terburu-buru hanya dari beberapa kasus, itu salah satu contoh logical fallacy. Karena data atau bukti yang didapatkan itu belum cukup. Nah, jika kesimpulan itu hanya diambil dari sedikit contoh, maka kesimpulan itu berisiko tidak akurat. Nah, itu terjadi karena pengalaman atau kasus yang terjadi itu terbatas, belum tentu betul-betul mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, misalkan ada seseorang
bertemu di daerah, suatu daerah, kemudian orang tersebut tidak ramah. Nah, kemudian dia ketemu lagi, dia membeli suatu barang dan penjualnya tidak ramah. Kemudian dia langsung menyimpulkan bahwa di desa tersebut, di daerah tersebut, semua orangnya tidak ramah. Padahal kan belum tentu, bisa jadi orang-orang yang lain juga di dalam itu banyak juga orang ramah. Hanya karena dari dua kasus tersebut, dia sudah bilang bahwa di daerah tersebut tidak ramah. Nah, itu, jadi kesimpulannya generalisasi yang terlalu luas itu bisa dianggap sebagai logical fallacy karena kesimpulan yang dibuat belum didukung oleh bukti yang cukup. Itu jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Imelda yang sudah menambahkan. Saya persilakan kepada temannya apabila ingin menambahkan. Oke, saya beri kesempatan kepada... Oke, dipersilakan Gusti. Oke, Gusti, terima kasih, saya persilakan untuk menambahkan 2 menit, mengingat waktu tinggal 4 menit. Dipersilakan. Ya. Oke, baik. Jadi saya di sini ingin menambahkan terkait dengan di poin mengapa itu terjadi dengan contohnya. Tadi sudah dijelaskan alasannya itu kenapa bisa begini. Nah, di sini saya mau menambahkan tadi terkait dengan dibilang emailnya tidak cukup. Nah, sini saya mau menambahkan terkait poin selanjutnya yaitu tidak mewakili semua kondisi. Artinya, contoh yang digunakan itu mungkin tidak mencerminkan seluruh kelompok atau situasi. Kemudian yang kedua itu mengabaikan variasinya. Nah, di sini kan dalam kehidupan nyata suatu kelompok atau kejadian itu biasanya memiliki banyak perbedaan. Nah, tetapi biasa generalisasi yang terlalu luas itu mengabaikan hal itu. Nah, kemudian berpotensi juga menimbulkan stereotip. Nah, artinya generalisasi berlebihan itu sering membuat penilaian yang tidak adil terhadap kelompok tertentu. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya, misalnya premisnya 2 siswa jurusan IPS sering terlambat ke sekolah. Kemudian kesimpulannya, semua siswa jurusan IPS tidak disiplin. Nah, di sini kesimpulan yang disampaikan tadi itu adalah salah karena hanya berdasarkan 2 orang, bukan seluruh siswa IPS. Nah, jadi generalisasi yang terlalu luas itu dianggap logical fallacy karena kesimpulan yang tidak didukung oleh bukti yang cukup dan tidak mewakili keseluruhan fakta sehingga dapat menghasilkan pemikiran yang keliru dalam berpikir kritis. Oke, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, thank you Widi yang sudah menambahkan. Karena waktu tinggal 3 menit, saya langsung saja kepada penanya yaitu Rifani untuk menanggapi. Kepada Rifani, saya persilakan untuk menanggapi. Baik, kepada Rifani. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ini saya langsung menanggapi saja. Maaf, moderator jaringanku tidak bagus. Kedengaran suaraku? Kedengaran oke, dipersilakan dilanjutkan Rifani karena waktu Rifani. Iya, baik, saya lanjutkan. Dalam berpikir kritis, suatu kesimpulan seharusnya dibangun dari kata atau contoh yang memadai dan mewakili keadaan secara keseluruhan. Sudah jelas? Baik, itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Rifani Nabila yang sudah menanggapi dari pertanyaannya tadi. Oke, baik. Sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini saya akhiri saja mengingat waktu tinggal sedikit lagi. Sebelum saya tutup, saya sebagai moderator akan memberikan kesimpulan. Logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat suatu argumen terlihat benar tetapi sebenarnya tidak logis. Dalam kehidupan sehari-hari, logical fallacy sering muncul dalam percakapan, media sosial, iklan, diskusi. Dengan memahami logical fallacy, kita dapat berpikir lebih kritis, tidak mudah terpengaruh oleh argumen yang salah, dan membuat keputusan yang lebih rasional. Oke, baik.
Saya juga berterima kasih kepada kelompok 5 yang sudah menyajikan hasil materinya dengan baik, dan saya sebagai moderator apabila ada kesalahan kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak ada manusia yang sempurna, adanya manusia yang terus belajar dari kesalahan. Oke, baik. Saya selaku moderator meminta izin untuk menutup diskusi kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih untuk presentasi dan diskusinya ya. Walaupun tadi ada keterlambatan ya 7 menit untuk setting PowerPoint ya adik-adik. Jadi mohon lain kali bisa disiapkan dengan baik, karena kalau kita kerja tim itu kan berarti tanggung jawabnya bersama gitu. Jadi kalau misalkan ada yang tidak bisa, maka harusnya yang lain bisa untuk memberikan bantuannya gitu dengan segera. Oke, ya saya akan menambahkan ya untuk materi hari ini, tapi seperti biasa ya, saya juga akan memperlihatkan progres nilai kalian ya, karena kita sudah berada di pertemuan ke-6. Jadi adik-adik sudah punya banyak pundi-pundi nilai ya. Kalau misalkan kalian sudah aktif dan juga sudah mengerjakan tugas mind map ya. Jadi kalian bisa sebenarnya ya melihat bahwa kalian aktifnya di mana aja gitu ya. Dan tadi bagus juga Deo untuk mungkin call out Miftah ya, karena memang Miftah dari pertemuan-pertemuan sebelumnya belum ada keaktifannya sama sekali gitu ya. Jadi kalau tidak ada sama sekali, maka nilainya juga tidak ada untuk keaktifan gitu ya. Nah, kemudian tolong bisa juga dimonitor jika ada kesalahan dari saya, ketidaksesuaian antara skor di mind map dengan yang ada di nilai Excel dan juga keaktifan kalian misalkan gitu ya. Bisa kasih tahu ke saya, infokan ke grup WA biar saya bisa cek kembali gitu ya. Nah, adik-adik, sebelum saya mau menambahkan, saya mau memberikan info gitu ya untuk mungkin karena pekan depan itu kalau kita lihat kalian di tanggal 19 Maret 2026 itu kan masih dalam periode libur Lebaran ya. Atau libur, saya kurang tahu apakah nyepi juga gitu ya, saya tidak begitu hafal, mohon maaf. Nah, berarti pekan depan itu kita libur tentunya ya, tapi kita akan tetap masuk di 2 pekan depan, yaitu di tanggal 26 Maret gitu ya. Entah kalian masih berada di kampung atau dimanapun berada gitu ya, harapannya kalian bisa tetap masuk di pertemuan ke-7, karena sebenarnya pertemuan ke-7 itu kayak hasil tabungan pengetahuan kalian dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6 hari ini gitu ya. Karena step by stepnya kalau kita analogikan kalian itu sudah berada di tangga ke-6. Nah, di tangga ke-7 itu puncaknya kita akan bisa menilai harusnya argumen pendidikannya, misalkan nanti yang akan kalian tampilkan di pekan ke-7 gitu ya. Jadi untuk kelompok pertemuan ini kan sebenarnya sudah selesai gitu ya, kelompok 5. Tapi nanti di pertemuan ke-7 itu semua kelompok akan presentasi lagi gitu ya. Nanti saya yang jadi moderatornya, kemudian dalam waktu 40 menit itu kita akan adik-adik sebenarnya menampilkan satu argumen pendidikan, kemudian nanti kalian akan memberikan koreksi atau menganalisis gitu ya, di mana letak kesalahannya gitu ya, baik kesalahan berpikir secara logis, rasional, dan ilmiahnya. Dan kemudian bisa dikoreksi gitu ya jika ada kesalahan, dan jika benar bisa diberikan alasan gitu ya. Jadi bisa dibuatkan di PowerPoint. Nah, nanti mungkin saya akan perlihatkan contohnya seperti apa ya.
Dan kalaupun tambahan dari saya terkait 2 pekan depan gitu ya, pertemuan ke-7 di sesi ini mungkin belum dipahami, tolong bisa ditanyakan gitu ya, karena di grup WA itu bukan sekedar kita hanya mengingatkan kehadiran aja, atau saya memberikan info link Google Meet, link rekaman, info saya sudah memeriksa, tapi di situ sebenarnya kita diskusi gitu ya. Jadi kalau ada yang tidak paham terkait tugas 2 pekan depan, tolong bisa dikasih tahu, bisa ditanyakan di situ gitu ya. Biar nanti di pekan ke-7 itu, pertemuan ke-7 itu maksudnya kita bisa sama-sama punya persepsi yang sama gitu ya, karena di pertemuan ke-7 itu puncaknya gitu ya, biar semua kelompok itu sama gitu ya persepsinya, begitu ya. Jadi mohon bisa diingat. Jadi kalian tetap libur pekan depan, cuman maksudnya di pekan depannya lagi itu tetap masuk, karena kita juga harus menyesuaikan periode untuk UTS itu dia hanya di 1 minggu di tanggal 30 Maret sampai tanggal 3 April. Dan setelah itu kalian sudah ganti dosen, begitu ya. Jadi biar saya juga tidak lambat juga atau tidak keteteran waktunya, begitu. Nah, selanjutnya saya akan mungkin memperlihatkan ya contoh tugas di kelas sebelumnya. Saya sudah memeriksa 2 kelas ya kemarin itu, biar kalian itu bisa, sebenarnya ini memudahkan kalian gitu ya, karena harusnya sih saya tidak perlihatkan ini. Cuman melihat format tugas sebelum-sebelumnya itu saya tidak tahu apakah kalian memperhatikan tidak tambahan dari saya, atau mungkin jaringan dan lain sebagainya. Saya juga tidak bisa menjudge satu faktor gitu ya. Tapi kadang kalian hanya melihat materi itu dari presentasi presenter aja, tapi tidak dari tambahan saya gitu ya, dan itu tidak kelihatan akhirnya di tugas gitu ya. Nah, untuk tugas materi pertemuan ini kalian itu tinggal latihan membuat contoh argumen ya, membuat contoh argumen di setiap jenis berpikir yang salah gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak perlu ada konsep lagi gitu ya, karena di pekan sebelumnya sudah gitu. Jadi di pekan sebelumnya kan sebenarnya sudah mengenali sesat pikir, walaupun di pekan lalu pun masih keliru juga untuk sesat pikir yang dimaksud. Jadi bukan hanya logical fallacy dalam hal ini rasionalnya aja, tetapi logikanya juga dan ilmiahnya juga gitu ya. Jadi akhirnya ketika pekan lalu itu kurang tepat dari pemahaman kalian, coba lihat tugas kalian di komentar saya tidak tahu apakah kalian juga ketika saya memberikan info tugasnya sudah saya koreksi dan lain sebagainya, dilihat lagi atau tidak komentarnya gitu ya. Itu akhirnya berakibat juga nanti di sini gitu. Kalau misalkan pemahaman awalnya nggak sesuai dengan kesepakatan, berarti nanti di sininya bisa jadi gitu ya, di contohnya nanti kalian keliru juga gitu ya. Jadi di sini saya sudah perlihatkan satu contoh ya, ini skor yang paling tinggi ya. Jadi saya tidak ada bisa kasih skor 100 karena itu perfect ya. Nah, di sini skor 86 itu sudah setara dengan A ya, minimal. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ada 3 domain berpikir yang nanti kalian berikan contoh gitu ya, satu contoh dalam kehidupan sehari-hari, dan tentukan apakah itu benar atau salah. Kalau benar alasannya apa, kalau salah alasannya apa ya. Dan tinggal seperti ini aja gitu. Jadi tidak perlu ada konsep-konsep kayak mungkin tadi ada dijelaskan, misalkan logical fallacy rasional yang dimaksud itu misalkan ad hominem atau bandwagon atau hasty generalization, itu tidak perlu gitu ya. Kalian tulis definisinya dan lain sebagainya, tidak gitu ya. Ini sederhana sekali sebenarnya apa yang saya minta gitu. Cuman mungkin kalian tidak mungkin tidak sama persepsinya sehingga nanti outputnya jadinya tidak sesuai. Jadi harapannya dengan saya memberikan contoh ini privilege untuk kalian gitu ya. Kelas-kelas lain tidak saya berikan seperti ini gitu ya. Biar bisa at least formatnya benar gitu, karena 2 kelas kemarin itu lama banget saya mengoreksi karena
satu-satu gitu saya koreksi contoh-contohnya apa yang mereka keliru dan lain sebagainya, dan ini mohon bisa diperhatikan ya. Itu untuk contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke tambahannya, saya luruskan lagi ya, karena ini tugas saya gitu untuk meluruskan apa yang mungkin masih belum sesuai ya. Nah, untuk ini keaktifannya sudah saya tulis, jadi nanti akan saya sesuaikan dengan hasil notulensi. Tolong nanti notulen bisa dikirim catatan notulennya kalau sudah selesai ya di grup WA. Nah, adik-adik, jadi tema hari ini, pertemuan ini adalah kalian itu sebenarnya mengenali argumen di kehidupan sehari-hari kalian gitu, apakah dia benar atau salah. Jadi kalian hanya membuat contoh dan kalian akan menganalisis sendiri contoh yang kalian bikin gitu ya. Nah, jadi bisa kalian mulai dari membuat argumennya dulu gitu ya, kemudian tentukan benar atau salah. Tentukan dia berada di domain apa, domain logika, domain rasional, dan domain ilmiah. Kalau ketiga-tiganya skornya bisa bagus kalau sesuai gitu ya analisisnya. Kalau misalkan hanya satu ya tidak apa-apa juga gitu, cuman terserah kalian itu ya. Jadi konsekuensinya nanti pasti skornya juga tidak maksimal gitu ya. Nah, jangan lupa menentukan domain berpikir. Kalau kalian sudah analisis lebih lanjut tapi itu dilupakan, maka saya tidak bisa menilai gitu ya. Jadi kita harus tentukan domain berpikirnya apa yang kalian mau nilai. Dia di ranah logika atau di ranah rasional atau di ranah ilmiah. Nah, baru saya bisa lihat argumennya dan analisisnya benar atau tidak. Kalau sudah panjang lebar tapi lupa domain berpikirnya apa, tetap tidak bisa saya nilai gitu ya, karena kita harus sesuaikan kita itu mau menilainya dalam ranah apa. Begitu ya. Kalau salah, salahnya di mana? Kalau salah, coba benerin gitu ya. Versi benernya tuh gimana gitu ya. Itu untuk tema hari ini. Ya, nah ini saya refresh kembali gitu ya agar adik-adik semua itu bisa paham bahwa sesat pikir itu kita harus konsisten dengan pemikiran yang benernya gitu. Pemikiran yang benar kan ada berpikir logis, berpikir rasional, dan berpikir ilmiah. Maka sesat pikirnya pun tidak bisa hanya satu. Walaupun tadi presenter dan pekan lalu presenter juga itu hanya memfokuskan pada sesat pikir rasional, itu tidak apa-apa. Tapi jangan lupakan ada sesat pikir logika dan sesat pikir ilmiahnya, gitu ya. Jadi ini saya berikan lagi definisinya bahwa ada 3 sesat pikir, di mana sesat pikir domain logika atau logical fallacy itu berpikir tidak sesuai aturan logika formal, domain rasional atau cognitive bias itu berpikir tidak sesuai dengan realita, dan domain ilmiah atau scientific error itu berpikir tidak sesuai dengan metode ilmiah gitu ya. Nah, ketiganya silakan bisa buatkan satu argumen di kehidupan sehari-hari kalian ya. Nah, kemudian ini contohnya di setiap domain gitu ya. Nah, harusnya sih sekarang kalian sudah punya skill set atau keterampilan yang mungkin sudah terkumpul gitu ya dari pekan-pekan lalu. Bagaimana kalian bisa berpikir dengan benar dan bagaimana kalian bisa mengenali yang benar dan yang salah pada versi domain logika gitu ya. Skill setnya tentunya kalian bisa menentukan apa itu definisi dari sesat pikir yang sekarang kita lagi bahas ya. Untuk di domain logika definisinya pasti argumen-argumen di mana setiap argumen itu terdiri dari premis dan kesimpulan yang merupakan negasi atau kebalikan atau negatifnya dari logika formal yang benar. Nah, kalau kalian lihat di pekan lalu, saya itu setiap pekan, setiap pertemuan itu selalu mengupload tambahan materi dari saya sendiri. Nah, kalau kalian cermati itu ada istilah implikasi, biimplikasi, konjungsi, dan disjungsi gitu ya. Ini tidak perlu kalian nanti sertakan kalau untuk di tugas ini ya. Tapi kalau di tugas sebelumnya, kalau kalian cermati pertanyaan saya, itu saya minta gitu, itu apa? Masuk implikasi, biimplikasi, konjungsi, atau disjungsi. Nah, kalau sekarang harusnya sih kalian sudah bisa tanpa istilah itu kalian tahu gitu ya, jadi tidak perlu ini. Nah, artinya berarti kalau sesat pikir logika berarti ya negasinya atau kebalikannya. Makanya di sini saya tulis negasi implikasi, negasi biimplikasi, dan sebagainya.
Nah, kemudian setelah kalian bisa tahu definisi sesat pikir ya, nah tentunya kalian sudah bisa mengenali apakah argumen nanti yang kalian bikin atau yang nanti kalian cermati gitu ya di pekan depan, di 2 pekan depan maksudnya, dia itu salah atau benar gitu ya, kenapa itu salah dan yang benarnya gimana gitu ya. Nah, ini karena sepertinya 2 domain ini mungkin sering dilupakan ya, maka saya kasih contohnya gitu ya, bagaimana ada 2 di sini contoh argumen gitu ya, yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu ya, kalau untuk domain logika. Nah, misalkan saya pakai kata semua di sini ya, ini sebenarnya silogisme atau implikasi gitu ya. Misalkan semua yang makan nasi adalah manusia, ini satu premis utama. Nah, dalam premis utama ini sebenarnya kita bisa menilai nanti ketika premis keduanya apa, kesimpulannya benar atau salah, gitu ya. Nah, kalau misalkan saya sajikan di sini premis keduanya, jika diketahui saya tidak makan nasi, berarti negasinya gitu ya, maka saya tidak bisa menyimpulkan saya manusia atau bukan. Nah, kalau misalkan dari contoh ini, ketika mungkin kalian melihat ada premis kedua dan kesimpulannya seperti ini, jawabannya benar atau salah, gitu ya. Nah, kalau misalkan benar, berarti pemahaman kalian terkait berpikir logis itu sudah benar. Kalau masih bingung atau mungkin bilang ini salah, berarti masih belum paham gitu ya. Nah, silakan bisa lihat lagi PPT saya di pekan lalu dan coba pakai diagram Venn untuk melihat gitu, ini tuh benar atau salah gitu ya. Nah, kalau yang kedua sama premis utamanya, tapi kalau misalkan premis keduanya, jika diketahui saya bukan manusia, saya tidak bisa menyimpulkan saya makan nasi atau tidak. Nah, kalau kalian melihat 2 ini, 2 premis, 1 premis kedua dan kesimpulannya ini, kemudian kalian memberikan penilaian bahwa ini adalah berpikir yang benar secara logis, kalian masih keliru, gitu ya. Nah, ini sebenarnya sesat pikirnya. Nah, kesalahannya di mana? Coba dilatih lagi kalau misalkan masih bingung di mana salahnya, gitu ya. Salahnya sebenarnya di sini. Harusnya sih yang benar bisa diberikan kesimpulan bahwa saya tidak makan nasi gitu ya. Nah, itu untuk yang domain logika. Kemudian di sini saya kasih contoh yang kosong gitu ya. Sebenarnya ini untuk coret-coret kalian gitu ya. Coba kalian latihan lagi gitu ya, bikin satu kalimat yang sederhana, tadi itu sederhana sekali gitu ya. Kemudian coba kalian bikinkan premis kedua dan kesimpulan, dan coba analisis apakah itu benar atau salah secara logika gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke sesat pikir dalam domain rasional atau cognitive bias. Nah, ini sudah dibahas sama presenter tadi. Kemudian tadi sudah didiskusikan juga sesat pikirnya macam-macam. Ada sesat pikir yang appeal to tradition dari Gusti, ada yang mungkin hasty generalization atau generalisasi yang terlalu cepat atau terburu-buru, kemudian dan lain sebagainya gitu ya, yang di pekan lalu juga sebenarnya itu dibahas. Nah, akhirnya kalian juga sebenarnya harus punya skill setnya juga sih sekarang gitu ya harapannya. Nah, skill setnya yaitu pasti bisa menentukan definisi dari sesat pikir domain rasional, di mana at least ya yang di sini saya berikan dia terdiri dari argumen, di mana argumen itu terdiri dari premis dan kesimpulan yang tidak dapat dinilai benar atau salah karena faktor-faktor lain selain dari isi argumen atau kualitas argumen tersebut. Misalkan yang membuat argumen itu yang diserang, bukan argumennya sendiri atau isinya gitu ya. Kalau di istilah yang kita tahu itu namanya ad hominem gitu ya. Tapi tidak perlu kalian nanti masukkan itu gitu ya, spesifik, nggak perlu. Yang penting sudah bisa ditentukan itu domain apa ya, domain berpikir apa ya. Kemudian ada salah persepsi misalkan gitu ya, buru-buru menyimpulkan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, setelah kalian bisa menentukan definisinya, sesat pikir domain rasional, kalian tentunya akhirnya bisa mengenali apakah argumen itu salah atau benar, kenapa itu salah, dan yang benar itu gimana.
Sehingga dari situ bisa kalian bikinkan contoh di kehidupan sehari-hari kalian. Misalkan di sini saya berikan satu contoh gitu ya, tapi nanti konsekuensinya bisa berbeda, bisa kita simpulkan dia sesat pikir atau benar ya. Nah, untuk yang contoh pertama, saya setuju dengan pendapat bahwa rajin pangkal pandai ya. Ini pihak A. Jadi sebenarnya konteksnya itu bisa dalam ranah diskusi atau dalam konteks ada orang sedang berdiskusi satu sama lain, ada A atau B gitu ya, si A atau si B, atau bisa juga argumen sendiri gitu ya yang kita serang gitu ya, itu bisa gitu. Jadi bisa diskusi, bisa juga kita bikin argumen sendiri. Nah, kalau di sini saya berdiskusi gitu ya ceritanya. Kemudian ketika pihak A bilang begini, pihak B merespon gitu ya dengan misalkan perkataan atau pernyataan, argumenmu salah karena kamu sendiri tidak rajin, kamu tidak layak bilang begitu, jadi saya tidak setuju gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian melihat dua situasi ini dan menilai bahwa ini adalah sudah benar berpikir secara rasional, maka tentunya kalian masih belum paham gitu ya konsep dari berpikir rasional yang benar. Nah, tapi kalau misalkan kalian bilang ini sudah masuk sesat pikir rasional dan kalian bisa menganalisis di bagian mana letak kesalahannya, maka sudah sesuai pemahaman kalian gitu ya. Nah, kemudian yang contoh yang kedua ini sama sebenarnya, cuman konsekuensinya berbeda atau responnya berbeda gitu ya. Misalkan pihak B ketika mendengar pernyataan atau melihat pernyataan pihak A, kemudian dia bilang bahwa kenapa kamu setuju, bisa berikan alasan gitu ya, karena mungkin bisa aja informasi ini belum lengkap gitu ya, dia pengen dilengkapi lagi, misalkan diberikan lagi kalimat-kalimat atau mungkin informasi selanjutnya. Dan kemudian misalkan saja percakapannya itu berlanjut sesuai tema dan terus-menerus gitu ya, diskusi gitu ya, tanpa mungkin keluar tema dan lain sebagainya. Dan kalau kalian nilai ini adalah sesat pikir, berarti kalian masih belum paham gitu ya. Tapi kalau ini sudah dikatakan berpikir rasional, tentu ini sudah kalian pahamin berarti konsepnya gitu ya. Tinggal kalian menganalisis benar dan salahnya di bagian mana gitu ya. Nah, kemudian ini seperti biasa ada slide kosong untuk kalian bisa coret-coret untuk sesat pikir ranah rasional gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir gitu ya, ini juga yang sering dilupakan, yaitu sesat pikir dalam domain ilmiah atau scientific error, di mana harapannya kalian juga punya skill set atau keterampilan yang sudah kalian punyai sekarang, yaitu bisa mengetahui yang benar dan yang salah gitu ya, secara berpikir ilmiah. Nah, kalau misalkan yang sesat itu di sini saya berikan definisi di mana argumen-argumen yang terdiri dari premis dan kesimpulan itu merupakan hasil pikir bukan melalui metode ilmiah sehingga tidak memenuhi syarat ilmiah. Nah, berarti harus kita juga cek gitu apakah berpikir hasil pemikiran itu melalui proses ilmiahnya atau tidak. Di mana metode ilmiah ini sudah saya bahas di 2 pekan lalu gitu ya. Ada beberapa tahapan, misalkan mengobservasi, mengajukan hipotesis, menguji hipotesis, memberikan kesimpulan, dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga ketika tidak melalui proses metode ilmiah, pasti pemikirannya itu juga tidak memenuhi syarat ilmiah. Di mana syarat ilmiah juga sudah saya bahas di 2 pekan lalu, di mana ada beberapa syarat, misalkan harus diverifikasi, harus reliable, harus bisa dibuktikan benar salahnya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu masuk kategori sesat pikir domain ilmiah. Sehingga overall gitu ya, kalian bisa mengenali argumen apapun gitu ya, salah atau benarnya, kemudian bisa memberikan alasan gitu ya, apakah salah atau benar gitu ya. Nah, kemudian ini ada contoh juga, ini sangat sederhana sebenarnya contoh dari yang saya berikan, karena memang temanya kita masih dalam kehidupan sehari-hari, belum masuk ke pendidikannya gitu ya. Misalkan ini ada pernyataan gitu ya, orang introvert itu pemalu. Ini satu kalimat gitu ya. Kemudian ada kalimat-kalimat selanjutnya, misalkan ada bukti gitu ya, atau ada argumen pendukung gitu ya. Soalnya saya pemalu, jadi saya bisa tarik kesimpulan semua orang pemalu itu introvert gitu. Nah, kalau misalkan kalian
kalau di dalam ranah ilmiah dan kalian memberikan kesimpulan bahwa ini sudah benar gitu ya secara domain ilmiah, maka masih belum belum lengkap gitu ya pemahaman kalian. Tapi kalau kalian sudah bisa bilang ini salah atau masih belum lengkap atau masih perlu misalkan dikoreksi, maka sudah benar pemahaman kalian gitu ya. Nah, kemudian ada yang kedua, ini sebenarnya sama pernyataannya, cuman konsekuensinya bisa lebih detail ya. Coba kita lihat di sini masih sama, orang introvert itu pemalu. Kemudian di sini dia menceritakan bahwa untuk menentukan apakah introvert itu semuanya pemalu, maka saya harus definisikan dulu apa itu introvert dan apa itu pemalu. Kemudian saya buat ciri-ciri keduanya gitu ya, ciri-ciri introvert dan ciri-ciri pemalu. Saya lalu bertanya kepada 20 orang, misalkan teman saya yang dikenal introvert atau dia menganggap dirinya introvert gitu ya, kemudian memberikan pertanyaan misalkan dari ciri-ciri keduanya gitu ya, apakah introvert itu pemalu atau tidak gitu ya. Nah, kemudian dari jawaban 20 orang itu diberikan kesimpulan ya dari hasil wawancara tadi, dan misalkan bisa diberikan kesimpulan bahwa dari 20 responden dapat disimpulkan misalkan apa pernyataannya, tergantung hasilnya apa gitu ya. Nah, tapi di sini dia menambahkan lagi disclaimer atau catatan tambahan bahwa saya tidak dapat menyimpulkan ini berlaku untuk semua orang karena hanya 20 orang yang diuji gitu. Nah, kalau misalkan kalian menganggap yang kedua ini sudah merupakan berpikir ilmiah, maka pemahaman kalian sudah benar. Tapi kalau masih sesat pikir yang kalian simpulkan, nah mungkin bisa belajar lagi gitu ya, seperti itu. Nah, ini contohnya kosong juga, jadi silakan bisa coret-coret juga, begitu. Jadi itu 3 domain berpikir yang harusnya sih bisa kalian berikan sama pentingnya gitu ya. Jadi bukan hanya rasional aja, tapi logikanya juga dan ilmiahnya juga, begitu ya. Saya masuk ke bagian ini ya karena waktunya. Jadi saya masuk ke untuk 2 pekan selanjutnya ya. Jadi kalian diminta untuk menilai argumen pendidikan. Jadi bukan kalian yang bikin, tapi kalian ambil dari misalkan sumber, entah itu dari interview atau misalkan dari pernyataan misalkan yang ada di koran elektronik gitu ya dan lain sebagainya. Misalkan ini saya ambil contoh, kita mau menilai argumen dari Pak Nadiem gitu ya mengenai gerakan Merdeka Belajar ya. Nah, kalian coba nanti ambil satu aja gitu ya sumber, kemudian nanti coba kalian baca gitu ya. Dan coba misalkan nanti ini kan kalau di sini dia sebenarnya tidak panjang ya, dari pernyataannya itu hanya ini, kemudian dia nyambung ke bagian sini. Udah itu aja. Jadi yang banyak mungkin kalau di koran elektronik sekarang AdSense-nya ya. Jadi kalian jangan pedulikan itu, yang kalian pedulikan berarti yang isinya. Nah, setelah itu baru coba bersama kelompok kalian sebelum presentasi, coba analisis bareng-bareng. Setelah itu kalian masukkan itu ke PPT gitu ya, ke PPT untuk nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi kalian bahas dulu nanti di kelas, lalu nanti saya evaluasi gitu ya. Dan harapannya sih sebenarnya di sesi bersama saya itu di pertemuan ke-7 kalian sudah bisa punya pondasi berpikir yang lengkap lagi gitu ya. Karena ini filsafat pendidikan pasti harus ada konteks pendidikannya. Begitu ya. Jadi kalau misalkan nanti di tengah jalan ketika kalian bingung gitu ya mengenai instruksi saya, karena kan kalian melewati libur gitu ya, bisa jadi mungkin nggak ingat lagi ya karena lagi libur, terus habis itu pas mau masuk lagi bingung tuh mau apa yang dibahas gitu ya, itu bisa ditanyakan, begitu ya. Jadi mohon bisa nanti kerja bareng-bareng 5 kelompok ini untuk bisa tampil. Jadi 40 menit itu bisa lah 8 menit kan, berarti satu kelompoknya gitu, kurang lebih. Jadi jangan lebih dari 10 menit. Jadi kalian bisa nanti siapkan, mungkin ada perwakilan 1 orang gitu ya, untuk
menjelaskan dari satu kelompok tersebut. Begitu ya. Jadi seperti itu sepertinya nanti gambaran perkuliahannya untuk pertemuan ke-7. Ya, jadi biar kalian bisa ancang-ancang juga atau mungkin persiapan juga. Oke, itu saja tambahan dari saya. Silakan kalian sudah bisa mengerjakan tugas mind map-nya ya. Jadi mohon bisa disesuaikan dengan tema dan formatnya. Oke, kita masih ada waktu dikit ya tambahan saya. Jadi saya langsung ke presensi aja biar kalian bisa punya waktu lebih banyak untuk mengerjakan mind map-nya. Jadi aksesnya itu sama seperti di pekan lalu di jam 9:20. Jadi kalian nanti kalau misalkan sudah selesai bisa nanti di-upload di folder ini ya, tugas mind map Meet 6 dan aksesnya itu hanya sampai di jam 9:20. Jika ada yang punya kendala, tolong bisa kasih tahu di waktu itu, di range waktu itu. Tapi kalau sudah di melewati gitu ya waktu tersebut, saya tidak bisa kasih dispensasi lagi gitu ya. Oke, saya tadi mau presensi dulu. Nah, silakan adik-adik bisa on cam dan juga bisa menyaut ketika nanti saya panggil ya. Jadi tema hari ini saya ingatkan lagi ya. Jadi Meet 6 ini adalah identifikasi sesat pikir dari contoh sehari-hari, di mana sesat pikirnya ada 3 ya. Jadi bukan hanya 1 ya gitu. Oke, saya panggil ya. Nurli Maftuha. Hadir Ibu. Imelda Selvina Ruka. Hadir Ibu. Ahmad Leo Pratama. Hadir Ibu. Sri Ulandari. Hadir Ibu. Mauren. Hadir Ibu. Siti Rizkasari. Hadir Ibu. Mebi Angkara. Tias Putri Zaswina. Hadir Ibu. Mada Oktavia. Hadir Ibu. Nur Hikmah. Hadir Ibu. Musdalifah. Hadir Ibu. Amir Syah Safira. Hadir Ibu. Yusrin. Hadir Ibu. Asmiranda Yanis. Hadir Ibu. Gusti Widi Pradana. Hadir Ibu. Siti Nurhalifa Widya Pratiwi. Hadir Ibu. Eiren. Hadir Ibu. Syarina. Hadir Ibu. Isra Inaya. Agista. Hadir Ibu. Nur Hafida. Hadir Ibu. Mutiara. Hadir Ibu. Hara. Hadir Ibu. Miftahul Jannah. Hadir Ibu. Nur Fadila. Rifani Nabila. Hadir Ibu. Ada yang belum saya kasih hadir tadi? Ibu, mohon maaf Ibu, saya hadir Ibu, tapi saya pencet. Oke. Ada lagi selain Mebi? Ada yang belum hadir, Isra ya sama Nurila. Oke, saya simpan untuk hari ini. Jadi pertemuan ke-6 sudah selesai ya adik-adik. Silakan bisa mengerjakan. Waktunya masih lumayan lama ya, ada 35 menit lagi. Tadi Nur Fadila kenapa ada
angkat tangan? Oh, sudah tidak ada. Oke, itu saja adik-adik untuk hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin ya, karena kita melewati nanti Lebaran baru, pasca Lebaran baru kita bisa ketemu lagi. Jadi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya ya. Kita ketemu lagi di 2 pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.